Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua yang ada di rumah sana? Kali ini kita akan lanjut membahas materi integral. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang integral tak tentu dan integral substitusi, kalau sekarang kita akan coba bandingkan dengan integral tertentu. Jadi selain integral tak tentu, ada juga integral tentu. Jadi integral tak tentu itu adalah cara kita untuk menentukan bentuk awal fungsi sebelum diturunkan. Nah, kalau integral tentu itu hasilnya berupa suatu nilai, satu bilangan. Nah, sekarang perbedaannya apa? Kita akan bahas sekarang. Nah, sekarang kita coba ulang sedikit tentang integral tak tentu. Misal kita punya bentuk fx sama dengan x kuadrat plus 1, fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita mau menentukan bentuk integral tak tentu dari fx. Jadi, fungsi yang sudah anggap fungsi yang akan diintegralkan itu adalah f besar ya. F besar x merupakan integral dari fx terhadap fungsi x. Jadinya, integralnya adalah integral dari x kuadrat plus 1 ya, dx. Nah, seperti cara integral yang kemarin, itu bentuk integralnya adalah pangkatnya dibawa ke depan, jadi 1/3 ditambah 1 kan ya, pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3, terus di bawah, kemudian x-nya juga pangkatnya juga jadi 3, ditambah, kalau 1 aja, itu berarti jadi x, kemudian ditambah dengan konstanta. Nah, setelah kita menentukan integralnya, misalkan diketahui lagi dalam soal, jadi diketahui soalnya, anggap ya, diketahui soalnya adalah diketahui fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Kemudian bentuk integralnya adalah f besar x. Dan diketahui lagi bahwa kurva dari f besar x ini melalui titik 0,4 atau diketahui untuk x sama dengan 0, nilai fungsi f besar 0-nya adalah 4. Nah, dari sini, dari informasi yang baru ini, kita bisa menentukan nilai C. Jadi, tinggal kita masukkan f0, karena fx kita adalah sepertiga x pangkat 3 plus x ini, berarti dia sepertiga, x-nya ganti pakai 0, tambah 0, tambah C. Dan nilainya adalah 4 kan, karena f0-nya adalah 4, berarti ini 4, sama dengan ini 0, 0, C. Simpulannya, C-nya adalah 4. Dari sini kita bisa merumuskan bahwa fungsi fx atau fungsi bentuk integral dari f kecil tadi adalah sepertiga x pangkat 3 itu ditambah dengan x ditambah dengan 4 berdasarkan informasi di sini. Kayak gitu ya. Integral tentu. Integral tentu itu seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa nilainya merupakan suatu bilangan. Nah, sebelum kita ke sana, kita ilustrasikan dulu kenapa nilai integral tentu itu merupakan suatu bilangan. Nah, untuk menjelaskannya, saya butuh bantuan grafik. Jadi, saya menggunakan fungsi yang sama dengan integral tak tentu, bahwa fx sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi, bentuk grafiknya adalah seperti itu. Jadi, bentuknya kayak bentuk V. Harusnya bentuknya seperti itu, tapi saya hanya ambil di kuadran 1 aja. Nah, seandainya saya mau mencari integral tentu dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, untuk mencari itu, kita butuh interval. Interval yang ada pada sumbu x, berapa sampai berapa, nanti kita integral tentu itu merupakan suatu luas daerah yang dibatasi oleh kurva pada interval tertentu. Jadi misalkan saya mau menentukan integral tentu untuk interval dari 1 sampai 2. Nah, nanti bentuk integral tentu dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 merupakan luas daerah yang ada di bawah kurva pada interval antara 1 sampai 2. Jadi intervalnya ini dari 1 sampai 2 dan daerah yang dicari itu yang ini gitu. Jadi luas daerahnya itu berapa? Itu yang dicari. Nah, untuk menentukan luas daerahnya itu rumusnya adalah luas daerahnya yang daerah hijau ini adalah integral dari fungsi fx ya
dari fungsi fx-nya. Nah, sekarang karena letak intervalnya itu ada di sumbu x, maka di sini diintegralkan terhadap x, jadi dia dx. Kalau seandainya intervalnya ada di sumbu y, maka di sini kita pakai dy. Seperti itu ya. Jadi intervariabelnya pakai y, tergantung intervalnya letaknya ada di mana. Intervalnya letaknya di x, berarti kita pakai dx. Intervalnya ada di y, berarti kita pakai dy. Dan fungsinya juga akan berubah, karena nanti kita pakai variabelnya variabel y. Kemudian intervalnya dari 1 sampai 2. Ingat, dari 1 sampai 2 berarti kita mulai x-nya yang bawahnya 1, yang sampainya di atas ada 2. Dari 1 sampai 2, dari bawah ke atas. Nanti ini akan sama dengan integral dari 1 sampai 2. Kemudian fungsinya adalah x kuadrat plus 1 dx. Gitu. Nah, sekarang cara mengintegralkannya gimana? Cara mengintegralkannya sama. Jadi ini kita integralkan sama seperti yang ini. Jadinya sepertiga x pangkat 3 plus x. Langsung ya. Jadi dia akan sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus x. Tapi nggak ada c. Cuman sini kita kasih batasan. Kita akan mengganti x-nya. Pertama kita ganti dari 1 ke 2. Artinya kita masukkan 2 dulu, kemudian masukin 1. Jadi ini sama dengan sepertiga kali 2 pangkat 3, karena di sini 2, ditambah dengan 2, saya kurung siku. Ini adalah bentuk integral yang sudah diganti, disubstitusi x-nya sama dengan 2, masukin x-nya 2, ini juga x-nya 2, jadi seperti ini. Kemudian dikurangi dengan x yang sama dengan 1. Jadinya sepertiga 1 pangkat 3 ditambah 1. Seperti itu. Ya, tinggal disederhanakan, ini jadi 8/3. Itu jadi plus 2. Ini dikurangi. Ini jadi sepertiga tambah 1 ya. Kena min semua. Jadi min sepertiga min 1. Jadinya 8/3 kurang sepertiga, saya kurangin yang sama-sama dulu. 8/3 kurang sepertiga jadi 7/3. 2 dikurangi 1 jadi 1. Jadi kira-kira nilainya adalah 10/3 satuan luas. Jadi sekarang kita akan menentukan nilai integral dari x pangkat 3 min 4x plus 3 pada interval 0 sampai 2 terhadap dx, terhadap x. Jadi sama kayak tadi, kita integralkan dulu yang ini. Ini akan sama dengan x pangkat 3 jadi 1/4 x pangkat 4. Kemudian yang min 4x kuadrat jadi min 4 per, ini pangkatnya 1 ya, jadi dibawa ke bawah tambah 1 jadi 2, x nya pangkat 2, terus tambah, ini tinggal tempel aja 3x. Ini untuk interval dari 0 ke 2. Ingat, kalau di integral tentu kita sudah nggak pakai konstanta lagi, tapi kita pakai batas. Tinggal kita masuk-masuk, sederhanakan dulu ya, masih belum sederhana. Jadi 1/4 x pangkat 4, ini min 2x kuadrat plus 3x dari 0 ke 2. Nah sekarang sama, kita masukin lagi, kita substitusikan untuk x sama dengan 2, kemudian dikurangi dengan untuk x yang sama dengan 0. Nah karena ini sudah jelas 0 nilainya, saya nggak akan tulis lagi, saya hanya fokus di depan aja. Jadinya ini 2 pangkat 4 bagi 4 sama dengan 4. Ini jadinya 8. Ini jadinya 6. Ini 0 ya. Hasilnya jadinya 2. Selesai.